Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan, salah satunya diduga Bupati Pemalang. Tak main-main, total ada 23 orang yang ditangkap KPK di Pemalang Kamis sore kemarin. Pak Gubernur langsung turun memberikan surat tugas kepada saya untuk segera ambil alih pemerintahan agar pemerintahan tidak berhenti. Di tengah krisis kepercayaan masyarakat, roda pemerintahan harus tetap berjalan. Dan saat itu juga sore hari saya kumpulkan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang menyampaikan bahwa kejadian ini adalah kejadian yang tidak kita mau, tapi sudah terjadi. Ayo kita bangkit kembali, kita kasih semangat kembali untuk bersama-sama kita berdiri tegak untuk tetap pemerintahannya berjalan. Mansur Hidayat fokus pada reformasi birokrasi. Salah satu prioritas utamanya adalah menata kembali sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Sehingga saat itu yang pertama dilakukan yaitu memilih sekda kepala daerah, karena sekda ini juga tidak ada itu. Langkah selanjutnya baru eselon 2 yang lain. Tidak ada kong kali kong, tidak ada jual beli jabatan. Masalah infrastruktur menjadi sorotan utama masyarakat Pemalang. Saat saya menjadi PLT Bupati, saya langsung gerak cepat, infrastruktur harus tetap berjalan. Pemalang perlahan pulih dari krisis yang melanda. Dengan tekad dan kerja keras, pemerintahan yang baru berhasil mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat menjaga roda pemerintahan tetap berjalan, serta membangun masa depan yang lebih baik. Setelah diangkat sebagai bupati, Mansur Hidayat bergerak cepat untuk perbaikan infrastruktur jalan. Meskipun pemerintah Pemalang telah memperbaiki banyak jalan, namun tantangan anggaran dan kondisi geografis masih menjadi hambatan. Tapi ke depan kita pengen punya rencana bagaimana saya akan lebih fokus dalam 1 tahun 2 tahun ini ke depan, 2025-2026. Ada beberapa anggaran yang memang wajib saja dilakukan di dinas-dinas tertentu yang memang harus dari pusat harus dilakukan itu. Apa yang masih sunnah hukumnya atau yang tidak wajib gitu. Nah, nanti saya bisa arahkan ke infrastruktur sehingga nanti ada maksimal di infrastruktur. Sehingga saya ada fokus di tahun 2025-2026 bisa 90% jalan mantap, jadi tinggal sisanya tidak terlalu berat di tahun 2027. Terima kasih Pak Mansur, semoga panjang umur, waras sehat. Niki dalannya pun sami alus, mugi-mugi paling anak rezeki sing gampang gangsar. Selain infrastruktur, pendidikan menjadi fokus utama dalam program pemerintahan Mansur Hidayat dengan program Jus Sekolah Maning dan pemberian seragam gratis. Pemalang berusaha memastikan setiap anak dapat mengenyam pendidikan. Saya sangat konsen dengan kaitan dengan pendidikan. Kita juga sudah program Jus Sekolah Maning dengan di lapangan juga ada PKBM, kejar paket ABC gitu ya, kejar paket. Saya kepengen bagaimana anak-anak sekarang itu tidak seperti kita zaman dulu gitu. Mau sekolah aja bajunya harus lungsuran dari kakaknya atau mbaknya. Saya flashback kepada cerita yang zaman saya dulu gitu. Saya tidak kepengen terjadi pada anak-anak yang
pemerintah Kabupaten Pemalang memulai inisiatif baru untuk pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dengan mendirikan TPS 3R, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle di berbagai desa. Yang sudah kita lakukan di tahun 2024 ini, gitu, TPST kita ada 2, itu di Surajaya dan di Randu Dongkal. Untuk yang TPS 3R kita ada 14 titik di desa-desa di kecamatan di Kabupaten Pemalang, gitu ya. Tapi memang belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang yang kira-kira 500 sampai 600 ton per hari gitu. Sehingga kita dibutuhkan banyak lagi untuk perencanaan ke depan di tahun 2025, dan kita rencanakan juga roadmap-nya di tahun 2025 itu kita ada perencanaan 31 titik lagi untuk TPS 3R. Ya harapannya minimal satu kecamatan ada 3 atau 4 titik, sehingga di kecamatan itu bisa diselesaikan permasalahan sampah di kecamatan itu. Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu program unggulan Pemalang untuk memastikan setiap warga memiliki akses kesehatan gratis dan cepat. Semangat untuk bagaimana kita bisa mulai UHC ini, karena UHC juga tidak gampang gitu. Keikutsertaan BPJS-nya harus di atas 95%. Untuk bisa begitu kita harus mengeluarkan uang juga tidak sedikit, 96 miliar.